Bayangkan sebuah struktur yang begitu megah sehingga cahayanya bisa terlihat dari kejauhan, bertahtakan emas murni dan kayu aras terbaik. Ini bukan sekedar gedung, melainkan pusat spiritual dunia kuno yang dibangun sekitar tahun 960 sebelum Masehi oleh Sang Raja Bijaksana. Kita akan melihat bagaimana Raja Sulaiman mengubah mimpi ayahnya menjadi kenyataan yang menakjubkan. Di balik setiap batu besar yang diletakkan, tersimpan rahasia teknologi arsitektur yang melampaui zamannya. Mari kita mulai perjalanan waktu menuju masa keemasan Israel. Apakah benar bangunan ini adalah yang terindah yang pernah ada di dunia? Selamat datang di Catatan Edo, tempat di mana masa lalu hidup kembali dengan detail yang luar biasa. Hari ini kita akan membedah proses pembangunan Bait Suci pertama, sebuah mahakarya arsitektur kuno. Anda akan belajar tentang bahan-bahan langka yang digunakan, tenaga kerja yang luar biasa, hingga makna spiritual di baliknya. Dari pondasi hingga puncak tertinggi, setiap jengkal bangunan ini memiliki cerita. Pastikan Anda menyimak hingga akhir untuk memahami warisan abadi yang ditinggalkan Sulaiman. Mari kita selami lebih dalam ke dalam kemegahan Yerusalem 3000 tahun yang lalu. Semua ini berawal dari visi Raja Daud, ayah Sulaiman, yang sangat ingin membangun rumah permanen bagi Tuhan. Namun, sejarah mencatat bahwa tangan Daud terlalu banyak menumpahkan darah dalam peperangan, sehingga tugas itu beralih. Sulaiman, yang namanya berarti damai, dipilih untuk menjalankan misi suci ini di masa pemerintahannya yang tenang. Dia mewarisi kekayaan yang melimpah dan rencana yang sudah dipersiapkan dengan matang oleh ayahnya. Persiapan ini memakan waktu bertahun-tahun sebelum batu pertama diletakkan. Gunung Moria pun dipilih sebagai lokasi yang memiliki signifikansi spiritual paling tinggi. Lokasi pembangunan Bait Suci, yaitu Gunung Moria, bukanlah pilihan yang sembarangan bagi bangsa Israel saat itu. Tempat ini dipercaya sebagai lokasi di mana Abraham pernah diuji kesetiaannya untuk mempersembahkan Ishak. Sulaiman memahami bahwa landasan bangunan ini haruslah sekuat keyakinan spiritual rakyatnya. Proses perataan lahan di puncak bukit ini saja sudah merupakan tantangan teknik yang luar biasa besar. Mereka harus membangun tembok-tembok penahan yang masif untuk menciptakan platform yang datar. Inilah titik nol dari sejarah yang akan mengubah wajah Yerusalem selamanya. Untuk membangun sesuatu yang belum pernah dilihat dunia, Sulaiman membutuhkan bahan-bahan terbaik yang bisa didapatkan. Dia menjalin aliansi strategis dengan Raja Hiram dari Tirus yang menguasai hutan-hutan aras di Lebanon. Kayu aras Lebanon sangat terkenal karena ketahanannya, aromanya yang harum, dan kualitasnya yang premium. Sebagai imbalan, Sulaiman mengirimkan gandum, minyak zaitun, dan anggur dalam jumlah besar ke Tirus. Ini adalah kesepakatan dagang internasional terbesar pada zamannya yang melibatkan ribuan ton logistik. Kerjasama ini menjadi kunci utama kesuksesan pembangunan yang megah ini. Ribuan pekerja dikerahkan ke pegunungan Lebanon untuk menebang pohon-pohon raksasa tersebut dengan kapak tembaga. Kayu-kayu itu kemudian dirakit menjadi rakit besar dan dihanyutkan melalui laut menuju pelabuhan Yope. Dari Yope, kayu-kayu berat ini harus ditarik sejauh puluhan kilometer mendaki bukit menuju Yerusalem. Bayangkan kerja keras yang dilakukan oleh puluhan ribu buruh angkut di bawah terik matahari. Sulaiman menerapkan sistem kerja bergilir agar para pekerjanya tidak kelelahan secara berlebihan. Paganisasi logistik ini menunjukkan betapa hebatnya manajemen proyek yang diterapkan oleh Raja Sulaiman. Bukan hanya kayu, batu-batu yang digunakan untuk pondasi juga harus berkualitas tinggi dan berukuran sangat besar. Batu-batu ini dipahat langsung di kuari atau tempat penggalian batu agar pas dengan sempurna satu sama lain. Ada sebuah aturan unik yang diterapkan oleh Sulaiman. Tidak boleh ada suara alat besi yang terdengar di lokasi pembangunan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesucian tempat tersebut, seolah-olah bangunan itu tumbuh secara ajaib. Setiap batu dipotong dan dibentuk di kuari dengan presisi milimeter sebelum dibawa ke Gunung Moria. Teknik ini menuntut keahlian tukang batu yang sangat tinggi dan ketelitian yang luar biasa. Pada tahun keempat pemerintahannya, tepatnya di bulan Ziwaf, pembangunan fisik akhirnya dimulai secara resmi. Struktur utama bangunan ini memiliki panjang sekitar 60 hasta, lebar 20 hasta, dan tinggi 30 hasta.
Meskipun ukurannya tidak sebesar katedral modern, namun penggunaan materialnya sangatlah mewah dan padat. Bagian luarnya dilapisi dengan batu putih yang dipoles hingga berkilau seperti permata di bawah sinar matahari. Setiap detail arsitektur dipikirkan untuk mencerminkan keagungan ilahi di muka bumi. Rakyat Yerusalem menyaksikan dengan takjub saat kerangka bangunan mulai menjulang tinggi ke langit. Salah satu fitur yang paling mencolok adalah beranda atau portiko di bagian depan yang sangat tinggi. Di depan beranda ini berdiri 2 tiang tembaga raksasa yang diberi nama Boas dan Yakin. Tiang-tiang ini dibuat oleh seorang ahli logam bernama Huram yang didatangkan khusus dari Tirus. Boas melambangkan kekuatan, sementara Yakin melambangkan ketetapan atau janji yang teguh. Kedua tiang ini memiliki tinggi belasan meter dan dihiasi dengan ukiran jala-jala serta buah delima yang sangat detail. Tiang-tiang ini bukan hanya penyangga, tetapi simbol keberadaan Tuhan yang kokoh di tengah umatnya. Memasuki bagian dalam, mata siapapun akan terbelalak karena hampir seluruh dindingnya dilapisi dengan kayu aras. Tidak ada satupun batu yang terlihat dari dalam karena semuanya tertutup oleh kayu yang wangi. Ukiran-ukiran bunga mekar, pohon palem, dan kerubim menghiasi setiap panel kayu tersebut dengan sangat indah. Namun yang paling mengagumkan adalah lapisan emas murni yang menutupi seluruh permukaan kayu tersebut. Sulaiman menggunakan emas dari Ofir, wilayah misterius yang dikenal menghasilkan emas kualitas terbaik di dunia. Ruangan ini pun memantulkan cahaya lampu kaki Dian dengan begitu gemilang dan sakral. Bait suci ini dibagi menjadi 3 bagian utama: pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Ruang kudus adalah tempat di mana para imam melakukan tugas harian mereka dengan penuh khidmat. Di sini terdapat meja roti sajian dan 10 kaki Dian emas yang selalu menyala memberikan penerangan. Aroma kemenyan yang harum selalu memenuhi ruangan ini, menciptakan suasana yang tenang dan surgawi. Setiap perabotan di dalamnya dibuat dari emas murni atau kayu yang dilapisi emas murni. Detail ini menunjukkan bahwa Sulaiman tidak memberikan apapun kecuali yang terbaik untuk tempat pemujaan ini. Di bagian terdalam terdapat ruang Maha Kudus, sebuah ruangan berbentuk kubus sempurna yang sangat rahasia. Ruangan ini gelap total, melambangkan misteri kehadiran Tuhan yang tidak terjangkau manusia biasa. Di tengah ruangan inilah tabut perjanjian diletakkan setelah sekian lama berada di dalam tenda tabernakel. Di atas tabut itu terdapat 2 patung kerubim raksasa yang terbuat dari kayu zaitun berlapis emas. Sayap-sayap kerubim ini membentang lebar hingga menyentuh kedua sisi dinding ruangan tersebut. Hanya imam besar yang boleh memasuki ruangan ini sekali dalam setahun pada hari raya penebusan. Selain bangunan utama, terdapat juga pelataran luas yang mengelilingi bait suci untuk mengakomodasi ribuan orang. Di pelataran ini, Sulaiman membangun bejana tembaga raksasa yang disebut Laut Tembaga. Bejana ini berdiameter sekitar 5 meter dan ditopang oleh 12 patung lembu tembaga yang menghadap ke 4 penjuru mata angin. Bejana ini berisi ribuan liter air yang digunakan para imam untuk menyucikan diri sebelum melakukan ritual. Keahlian teknik pengecoran logam yang digunakan untuk membuat bejana sebesar ini benar-benar luar biasa untuk zaman itu. Ini adalah pencapaian teknologi yang sangat revolusioner di kawasan Timur Tengah kuno. Di pelataran luar juga terdapat mesbah tembaga yang sangat besar untuk kurban bakaran bagi rakyat. Pembangunan seluruh kompleks ini memakan waktu 7 tahun, waktu yang relatif singkat untuk proyek sebesar itu. Sulaiman mengawasi setiap tahap dengan ketat untuk memastikan standar kualitas tertinggi tetap terjaga. Dia mempekerjakan arsitek-arsitek terbaik dan pengrajin paling ahli dari berbagai wilayah jajahannya. Bait suci ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol persatuan dan kejayaan kerajaan Israel. Setiap sudut bangunan memancarkan kekuasaan, kekayaan, dan kebijaksanaan sang raja. Bait suci Sulaiman juga dilengkapi dengan ruang-ruang penyimpanan di sisi-sisi bangunan utamanya. Ruang-ruang ini digunakan untuk menyimpan perbendaharaan bait, perlengkapan upacara, dan persembahan dari rakyat. Desain bertingkat ini menunjukkan efisiensi ruang yang sangat modern dalam konteks arsitektur kuno. Jendela-jendela dibuat dengan bingkai yang menyempit ke arah dalam, memungkinkan cahaya masuk, namun tetap menjaga privasi. Struktur ini dirancang untuk bertahan lama dan tahan terhadap berbagai kondisi cuaca di Yerusalem yang berbukit. Perencanaan yang matang ini membuat bangunan ini tetap kokoh selama berabad-abad lamanya. Ketika pembangunan akhirnya selesai, sebuah upacara pentahbisan yang paling megah dalam sejarah pun digelar.
Seluruh rakyat Israel dari berbagai suku berkumpul di Yerusalem untuk merayakan momen bersejarah ini. Raja Sulaiman berdiri di depan mezbah di hadapan seluruh jemaah dan memanjatkan doa dedikasi yang sangat panjang dan menyentuh. Dia meminta agar tempat ini menjadi tempat di mana doa-doa rakyat dikabulkan baik oleh warga lokal maupun pendatang. Suasana saat itu dipenuhi dengan rasa syukur, haru, dan kebanggaan nasional yang luar biasa. Yerusalem benar-benar menjadi pusat perhatian dunia saat itu. Dalam doanya, Sulaiman mengakui bahwa langit yang tertinggi pun tidak dapat menampung kemuliaan Tuhan, apalagi sebuah bangunan buatan manusia. Namun, dia memohon agar kehadirannya tetap tinggal di bait suci ini sebagai tanda perjanjian. Catatan sejarah menyebutkan bahwa setelah doa Sulaiman selesai, api turun dari langit dan menghanguskan kurban di atas mezbah. Kemuliaan Tuhan dalam bentuk awan tebal memenuhi bait suci, sehingga para imam tidak tahan untuk berdiri di dalamnya. Ini adalah validasi spiritual yang sangat kuat bagi seluruh bangsa Israel. Momen ini menandai dimulainya era baru dalam kehidupan religius mereka. Selama 2 minggu penuh, perayaan pentahbisan dilanjutkan dengan pesta makan besar dan kurban syukur. Puluhan ribu ternak dipersembahkan sebagai tanda sukacita dan dedikasi kepada Tuhan. Sulaiman ingin memastikan bahwa setiap orang merasakan kemurahan hati kerajaan di hari yang sakral ini. Musik dari harpa, kecapi, dan nafiri terdengar tanpa henti di seluruh penjuru kota Yerusalem. Bait suci kini bukan lagi sekadar proyek konstruksi, melainkan jantung kehidupan bangsa. Nama Sulaiman pun semakin harum di mata raja-raja tetangga sebagai pemimpin yang diberkati. Kabar tentang kemegahan bait suci ini tersebar luas hingga ke ujung dunia yang dikenal saat itu. Ratu Sheba dari wilayah yang jauh datang dengan karavan besar hanya untuk membuktikan kebenaran kabar tersebut. Ketika dia melihat bait suci dan kebijaksanaan Sulaiman, dia mengaku bahwa kabar yang didengarnya bahkan tidak sampai setengah dari kenyataan. Dia memberikan hadiah emas dan rempah-rempah dalam jumlah yang sangat fantastis sebagai bentuk penghormatan. Bait suci telah menjadi magnet budaya dan diplomatik yang menaikkan martabat Israel di kancah internasional. Dunia mengakui Yerusalem sebagai pusat peradaban yang paling berkilau. Namun, kemegahan fisik ini juga membawa tanggung jawab moral yang sangat berat bagi Sulaiman dan rakyatnya. Keindahan bangunan ini harus sejalan dengan keadilan dan ketaatan dalam menjalani perintah agama. Seiring berjalannya waktu, kekayaan yang melimpah mulai menjadi ujian bagi hati sang raja yang bijaksana. Bait suci berdiri sebagai pengingat akan standar moral yang tinggi yang diharapkan dari bangsa tersebut. Di masa keemasannya, bangunan ini benar-benar tidak tertanyui oleh bangunan apapun di wilayah Levan. Setiap detail emasnya bercerita tentang pengabdian tanpa batas kepada Sang Pencipta. Tahukah Anda bahwa jumlah emas yang digunakan untuk melapisi ruang Maha Kudus diperkirakan mencapai 600 talenta? Jika dikonversi ke nilai mata uang saat ini, nilainya bisa mencapai triliunan rupiah hanya untuk satu ruangan saja. Sulaiman tidak menggunakan emas tipis, melainkan lempengan emas yang dipaku dengan paku emas murni pula. Lantainya, pintunya, bahkan engsel-engselnya semuanya terbuat dari logam mulia tersebut. Ini menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam membangun tempat yang layak bagi Yang Maha Kuasa. Kekayaan Sulaiman yang luar biasa memungkinkan pemborosan suci yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Sistem drainase dan pengelolaan air di bait suci juga sangat canggih untuk ukuran masa itu. Mengingat banyaknya kurban yang dipersembahkan, diperlukan sistem untuk membersihkan darah dan sisa ritual dengan cepat. Mereka membangun terowongan bawah tanah dan saluran air yang sangat efisien untuk menjaga kebersihan pelataran. Yerusalem, yang berada di ketinggian, mengandalkan mata air Gihon untuk kebutuhan airnya yang ditarik menggunakan sistem pompa kuno. Arsitektur ini menggabungkan antara estetika religius yang tinggi dengan fungsi praktis yang sangat krusial. Tidak ada aspek yang terabaikan dalam perencanaan mahakarya Sulaiman ini. Bait suci Sulaiman bertahan selama sekitar 400 tahun, menjadi saksi bisu pasang surutnya kerajaan Yehuda. Selama berabad-abad, bangunan ini mengalami berbagai renovasi dan juga penjarahan oleh raja-raja asing yang iri. Namun, intinya tetap menjadi pusat spiritual yang tak tergantikan bagi bangsa Yahudi. Setiap kali bangsa itu jatuh dalam kesulitan, mereka selalu memalingkan wajah ke arah bait suci untuk memohon pertolongan. Bangunan ini bukan hanya tentang batu dan emas, tapi tentang identitas sebuah bangsa yang besar.
Sulaiman telah membangun sesuatu yang jauh melampaui masa hidupnya sendiri. Sayangnya, kejayaan ini tidak abadi karena pada tahun 586 SM, tentara Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar mengepung Yerusalem. Setelah pengepungan yang panjang dan menyakitkan, kota itu akhirnya jatuh dan bait suci yang megah itu dihancurkan. Emas-emasnya dikerok, perabotan berharganya dibawa lari ke Babilonia sebagai jarahan berang. Bangunan itu dibakar hingga rata dengan tanah, menyisakan kesedihan yang mendalam bagi seluruh bangsa. Ini adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah kuno yang mengakhiri era bait suci pertama. Namun, hancurnya bangunan fisik tidak berarti hancurnya iman yang telah tertanam. Meskipun bangunan aslinya sudah tidak ada lagi, deskripsi detailnya di dalam teks-teks kuno tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Para arkeolog hingga saat ini masih terus mencari sisa-sisa fisik dari era Sulaiman di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa saat ini. Namun, karena sensitivitas politik dan agama di lokasi tersebut, penggalian skala penuh sangat sulit dilakukan. Beberapa temuan kecil seperti kepala tongkat dari gading, ivori pomegranate, sempat dianggap sebagai peninggalan asli meski masih diperdebatkan. Misteri keberadaan tabut perjanjian setelah kehancuran bait ini tetap menjadi salah satu teka-teki sejarah yang paling dicari. Di mana menurut Anda tabut itu berada sekarang? Warisan bait suci Sulaiman melampaui batas-batas agama dan geografi. Banyak arsitek di masa Renaissance yang mencoba merekonstruksi bentuk bangunan ini berdasarkan deskripsi teks kuno. Pengaruh desainnya bisa dilihat dalam berbagai struktur religius di seluruh dunia selama ribuan tahun. Konsep tentang ruang kudus dan pemisahan area ibadah menjadi standar bagi banyak tempat ibadah setelahnya. Sulaiman telah menetapkan standar kemegahan yang sulit untuk dilampaui oleh peradaban manapun di masanya. Ini adalah bukti nyata betapa kuatnya dampak sebuah karya arsitektur terhadap peradaban manusia. Bait suci ini akan selalu dikenang sebagai standar emas sebuah dedikasi. Mengapa Sulaiman begitu terobsesi dengan detail dan kemewahan dalam membangun tempat ini? Jawabannya terletak pada keyakinannya bahwa yang terbaik harus diberikan untuk tujuan yang paling mulia. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsanya memiliki Tuhan yang nyata dan berdaulat atas segala raja di bumi. Setiap batang kayu aras dan setiap ons emas adalah bentuk pengakuan akan kedaulatan tersebut. Pembangunan ini juga merupakan cara Sulaiman untuk mengonsolidasikan kekuasaannya dan menyatukan suku-suku yang sebelumnya terpecah. Ini adalah langkah politik yang brilian sekaligus tindakan spiritual yang sangat mendalam. Keberhasilan proyek ini adalah puncak dari sejarah emas Israel kuno. Kita telah menempuh perjalanan panjang, dari penebangan pohon aras di Lebanon, hingga api yang turun dari langit di Yerusalem. Kisah bait suci Raja Sulaiman adalah pengingat bahwa mimpi yang besar membutuhkan dedikasi dan kerja keras yang juga besar. Dari sini, kita belajar tentang manajemen, diplomasi, teknik arsitektur, dan tentu saja, iman yang teguh. Bangunan ini mungkin telah hilang di telan waktu, namun ceritanya tetap abadi dan terus menginspirasi jutaan orang hingga kini. Yerusalem tetap menjadi saksi bisu dari kemegahan yang pernah ada sekitar 3.000 tahun yang lalu. Sejarah tidak akan pernah melupakan nama Sulaiman dan bait sucinya yang agung. Terima kasih telah menemani kami dalam penelusuran sejarah yang luar biasa ini. Kami berharap informasi ini memberikan wawasan baru bagi Anda tentang betapa majunya peradaban masa lalu. Dunia kita penuh dengan cerita-cerita hebat yang menunggu untuk ditemukan kembali. Jika Anda memiliki topik sejarah lain yang ingin kami bahas, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kami selalu bersemangat untuk membawa Anda kembali ke masa lalu melalui visualisasi yang menakjubkan ini. Teruslah belajar dan jangan pernah berhenti untuk merasa kagum dengan sejarah kita semua. Jika Anda menikmati perjalanan sejarah ke masa Raja Sulaiman ini, pastikan untuk menekan tombol jempol ke atas. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya tentang misteri dan sejarah dunia yang belum terungkap. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang juga menyukai sejarah agar kita bisa belajar bersama. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami setiap minggunya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah penasaran dan selamat menjelajahi waktu.